Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil riset kami yaitu tentang perusahaan PT Adikarya Persero Tbk. Baik, sebelum memulai presentasi ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ade Sarifuddin dan kawan-kawan saya yang ikut serta dalam pembuatan presentasi kali ini. Baik, saya akan memulai slide yang pertama, yaitu PT Adikarya Persero Tbk adalah sebuah perusahaan milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi, EPC, properti, real estate, investasi, infrastruktur, pelaksanaan infrastruktur dan fasilitas kereta api, pengadaan barang dan jasa hotel. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 11 Maret 1960 dan berkantor pusat di Jakarta. Selain kantor pusatnya, perusahaan ini juga memiliki 6 divisi yang berkantor di Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Baik, saya akan melanjutkan ke slide kedua. Pada tahun 2019, Adi mencatat kinerja positif, laba bersih tumbuh 3,1% demi pencapaian tahun lalu. Total aset lancar dan tidak lancar Adi pada 2019 mencapai 36,52 triliun, 15 jangka pendek dan panjang menjadi 29 triliun. Dan ekuitas sebesar 6,83 triliun. Realisasi pertumbuhan ini melampaui peroleh tahun sebelumnya. Di tengah dinamika yang terjadi pada 2022, Adi menunjukkan pertumbuhan kinerja yang signifikan baik sisi operasional maupun keuangan. Kinerja Adi juga mendapat pengakuan dari pihak eksternal dengan diterimanya penghargaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi misi perusahaan PT Adikarya Persero Tbk. Visi dari PT Adikarya Persero Tbk adalah menjadi perusahaan konstruksi di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dengan menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas tinggi guna menunjang serta membangun infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat sekitar serta khususnya Indonesia. Memiliki misi membangun infrastruktur berkelanjutan serta ramah lingkungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan teknologi yang ramah lingkungan. Selanjutnya ialah misi perusahaan. Perusahaan PT Adikarya Persero Tbk memiliki 6 misi perusahaan. Di antaranya membangun insan unggul profesional, yang artinya membangun tenaga kerja yang memiliki jiwa profesionalitas yang tinggi, memiliki sifat amanah dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, membangun bisnis infrastruktur, yang artinya membangun bisnis infrastruktur rekayasa seperti properti industri dan investasi yang bereputasi. 3. Mengembangkan inovasi, yang artinya PT Adikarya Persero Tbk memiliki pemikiran yang maju, artinya selalu berevolusi lebih baik untuk kedepannya. Keempat, menjalankan organisasi, yang artinya di dalam PT Adikarya Persero Tbk ini memiliki perorganisasian yang terorganisir, artinya memiliki tingkatan-tingkatan tertentu sehingga kinerja dapat lebih dijalankan lebih baik. Yang kelima, menjalankan sistem menggunakan pencapaian yang pastinya adalah sasaran yang harus didapatkan. Yang keenam adalah teknologi informasi sebagai sarana guna melanjutkan dan menyebarluaskan informasi serta inovasi yang telah dikembangkan oleh PT Adikarya Persero Tbk tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nilai-nilai perusahaan PT Adikarya adalah sebuah perusahaan konstruksi milik negara di Indonesia. Bisnis inti perusahaan adalah pembangunan infrastruktur, gedung, dan energi. Perusahaan memiliki serangkaian nilai yang dianutnya yang meliputi integritas, inspirasi, inovasi, keharmonisan, loyalitas, dedikasi, kemampuan adaptasi, serta kolaborasi. Sebagai tambahan, PT Adikarya hadir dengan bisnis yang kokoh dan memiliki cakupan pasar yang luas. Hal tersebut diwakili oleh 4 sektor utama di bisnis,
di lini bisnis ADI, yaitu Engineering and Construction, Property and Hospitality, Manufacture, serta Investment and Concession. Lokasi dan cakupan geografis. Gedung Adi Graha tersendiri terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 56, Jakarta 12190, Indonesia. Jakarta adalah lokasi utama kantor pusat perusahaan. PT Adikarya Tbk merupakan salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Selain dari itu, perusahaan ini juga memiliki kehadiran yang kuat di seluruh Indonesia dan terlibat dalam berbagai proyek konstruksi, seperti infrastruktur, transportasi, pembangunan gedung-gedung, serta proyek-proyek terkait konstruksi lainnya. Mereka sering terlibat dengan berbagai proyek-proyek besar, tentunya juga di berbagai daerah Indonesia juga, termasuk Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Gambaran umum produk atau jasa PT Adikarya Persero Tbk. Konstruksi infrastruktur. PT Adikarya terlibat dalam konstruksi berbagai proyek infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, bandara, rel kereta api, dan proyek-proyek terkait. Mereka memiliki pengalaman dalam merancang, membangun dan memelihara infrastruktur yang mendukung konektivitas dalam mobilitas di seluruh Indonesia. Oke. Yang kedua, konstruksi bangunan. Perusahaan ini juga mengerjakan proyek pembangunan berbagai jenis gedung, termasuk gedung perkantoran, perumahan, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. Mereka memiliki kemampuan untuk merancang dan membangun berbagai jenis struktur bangunan. Yang ketiga, pengelolaan proyek. Adikarya menyediakan layanan manajemen proyek yang mencakup perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan proyek konstruksi. Mereka membantu klien dalam mengelola proyek-proyek mereka untuk memastikan keberhasilan dan kepatuhan terhadap jadwal dan anggaran. Untuk pencapaian PT Adikarya Persero, tujuan dan target adalah prioritas kami. Proyek-proyek besar. Adikarya telah berhasil mengeksekusi banyak proyek besar di Indonesia, termasuk proyek-proyek infrastruktur kunci seperti pembangunan jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, dan proyek kereta api. Pencapaian ini mencakup kontribusi signifikan dalam meningkatkan konektivitas dan mobilitas di seluruh Indonesia. Pengakuan dan penghargaan. Perusahaan ini telah menerima berbagai penghargaan dan pengakuan atas kontribusi mereka dalam industri konstruksi dan pengembangan infrastruktur. Penghargaan ini mencakup pengakuan atas keunggulan dalam manajemen proyek, inovasi, dan praktik berkelanjutan. Yang kedua, kinerja keuangan yang kuat. Adikarya telah mencatat kinerja keuangan yang kuat selama bertahun-tahun ini, mencakup pertumbuhan pendapatan dan laba yang stabil, yang mencerminkan kapabilitas mereka dalam mengelola proyek-proyek dengan baik. Kemudian di slide 10 kita bisa lihat di sini telah terlihat struktur organisasi yang terdapat di PT Adikarya. Bisa kita lihat bahwa PT Adikarya memiliki struktur organisasi yang begitu kompleks. Kemudian lanjut ke slide nomor 12. Inovasi PT Adikarya Persero Tbk. Nah, yang pertama adalah penggunaan teknologi modern. PT Adikarya mengadopsi berbagai teknologi modern dalam proyek-proyek mereka. Nah, dalam kasus ini PT Adikarya telah menggunakan teknologi yang sangat modern dalam setiap pembangunan, setiap proyek yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua ada alat berat yang canggih. Perusahaan PT Adikarya menggunakan alat berat yang canggih dan modern. Nah, untuk mendukung pembangunan, mendukung pengerjaan
pengerjaan proyek yang diinginkan berjalan dengan baik dan sesuai target, PT Adikarya menggunakan alat berat yang canggih. Nah, kemudian ada rekayasa konstruksi. PT Adikarya terus mengembangkan konstruksi yang inovatif untuk mengatasi tantangan proyek-proyek yang kompleks. Mereka merancang solusi teknik yang efektif dan memaksimalkan hasil. Nah, PT Adikarya itu selalu mengembangkan inovasi-inovasi untuk mengalahkan inovasi yang meningkatkan inovasi untuk mengatasi tantangan proyek yang kompleks agar setiap perancangan proyek berjalan dengan baik. Kemudian penelitian dan pengembangan. Nah, PT Adikarya melakukan penelitian dan pengembangan dalam teknologi dan metode konstruksi. Mereka berinvestasi dalam inovasi yang meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan mereka. Kemudian yang kelima ada pelatihan dan pengembangan karyawan. PT Adikarya memberikan pelatihan reguler kepada karyawan mereka untuk memastikan bahwa mereka selalu memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru dalam industri konstruksi. Karyawan yang terdidik dengan baik cenderung menjadi agen perubahan dan inovasi di masa depan. Kemudian yang keenam ada kemitraan dengan institusi pendidikan. PT Adikarya bermitra dengan perguruan tinggi dan institusi pendidikan teknis untuk mendukung program pendidikan dan penelitian di bidang teknik sipil dan konstruksi. Kemudian yang ketujuh ada proyek demonstrasi inovatif. Nah, perusahaan ini sering mencoba proyek demonstrasi yang menyoroti teknologi dan praktik inovatif mereka. Ini juga membantu mereka menunjukkan kepada klien potensi inovasi dalam proyek yang mereka akan lakukan. Kemudian yang terakhir ada kolaborasi dengan pihak ketiga. Perusahaan ini berkontribusi atau berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, berbagai pihak ini adalah pihak ketiga seperti kontraktor, konsultan, dan untuk menerapkan teknologi dan praktik inovatif dalam proyek-proyek yang PT Adikarya lakukan. Kemudian di slide nomor 13 ini ada pendapatan PT Adikarya Persero yang menurut kompas.com diperkirakan bahwa PT Adikarya Persero dapat menghasilkan pendapatan sebesar 13,5 triliun pada tahun 2022. Nah, ini tuh pendapatan ini di tahun 2022 itu meningkat sebesar 18% dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian terakhir ini adalah profil dari Entos Asnawi Mukson. Bisa kita lihat di slide bahwa selanjutnya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.